Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bar Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul 5 cm. Dirilis pada tahun 2012, film berkisah tentang 5 persahabatan yang bernama Genta, Ariel, Zafran, Riani, dan Ian. Adalah 5 remaja yang telah menjalin persahabatan belasan tahun lamanya. Suatu hari mereka berlima merasa jenuh dengan persahabatan mereka dan akhirnya kelimanya memutuskan untuk berpisah. Tidak saling berkomunikasi satu sama lain selama 3 bulan lamanya. Selama 3 bulan berpisah penuh kerinduan, banyak yang terjadi dalam kehidupan mereka berlima. Sesuatu yang mengubah diri mereka masing-masing untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan. Setelah 3 bulan berselang, mereka berlima pun bertemu kembali dan merayakan pertemuan mereka dengan sebuah perjalanan penuh impian dan tantangan. Sebuah perjalanan hati demi mengibarkan sang saka merah putih di puncak tertinggi Jawa pada tanggal 17 Agustus. Sebuah perjalanan penuh perjuangan yang membuat mereka semakin mencintai Indonesia. Sebuah perjuangan atas impian, perjalanan hati yang merubah hidup mereka untuk selamanya. Bagaimanakah kisah petualangan mereka? Dan inilah 5 cm. Pada awal film, Zafran memperkenalkan temannya satu persatu. Ia memiliki keunikan masing-masing. Yang pertama Ariel, orang yang gak pernah bisa makan tanpa kecap. Suka nge-GM tapi takut sama betina. Kedua Ian, dia hobi makan Indomie, bermain game, dan hobi mengoleksi DVD dewasa. Selanjutnya ada cewek cantik yang bernama Riani. Riani adalah kembang di tongkrongan mereka. Selanjutnya ada Genta, manusia kalem yang cukup bijak. Pekerja kantoran satu kantor dengan Riani. Dan yang terakhir ada Zafran. Zafran adalah pria puitis. Sepulang dari nongkrong, mereka kembali berunding sambil isi bensin kemana tujuan mereka selanjutnya. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk nongkrong di rumah Ariel, karena kebetulan Zafran sedang berjuang untuk mendapatkan adik temannya itu. Setibanya di rumah, ibu Ariel memanggil putrinya yang bernama Dinda. Dinda benar-benar membuat Zafran sangat terpesona. Bahkan dia menawarkan untuk membantunya mengerjakan tugas sekolahnya. Dan saat Dinda akan kembali ke kamarnya, Zafran dibuat traveling ketika melihat Dinda yang memakai G-string warna hitam. Setelah itu mereka menikmati malam sambil makan sate. Dan Genta memiliki ide untuk keluar dari zona nyaman mereka sementara waktu. Lagian Ian juga belum menyelesaikan skripsinya, alias mahasiswa abadi. Mendengar hal itu Riani gak terima, karena dia tidak ingin berpisah dengan sahabat yang telah bersama selama 10 tahun. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak ketemuan selama 3 bulan ke depan, tidak boleh telepon, tidak boleh SMS, dan hal-hal lainnya. Pokoknya tidak ada komunikasi sampai tanggal yang telah ditentukan. Genta telah menyusun rencana di mana mereka akan bertemu dan kemana mereka akan pergi nantinya. 1 bulan kemudian, Ian mengikuti bimbingan dengan dosen yang sangat sensitif. Si dosen marah karena jika ia menyelesaikan kuliahnya 6 tahun berarti otaknya sama dengan otak anak SD. Malam harinya Zafran mencoba PDKT dengan Dinda. Setelah itu Zafran ngechat salah satu temannya yang sedang online. Hingga akhirnya mereka curhat satu sama lain. Karena meragukan yang dichatnya pria atau wanita, Zafran pun meminta orang tersebut untuk memperkenalkan diri. Namun orang itu meminta Zafran memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dan saat momen penting listrik pun mati. Ternyata yang dichat Zafran adalah sahabatnya sendiri, yaitu Riani yang sedang gabut di kantor. Terlihat Riani sudah mulai rindu dengan sahabatnya. Bahkan Riani tak mampu menahan tangis. Riani lalu bercurhat dengan teman kantornya karena dia merasa sudah tidak kuat lagi menahan perasaan kepada sahabatnya sendiri. Riani takut suatu saat ada orang yang merebut hati pria itu. Di sisi lain, Ian berusaha menyelesaikan skripsinya yang akan segera dikumpulkan 2 bulan lagi. Melihat anaknya sudah mulai serius mengerjakan skripsi, orang tua Ian bahkan sampai membuatkan kopi untuknya. Papa Ian kagum dengan anaknya yang memiliki DVD National Geography yang padahal isinya DVD bokep. Ketika ia lulus nanti, papanya menjanjikan akan membawa Ian ke Manchester dan melanjutkan kuliahnya di sana untuk gelar yang lebih tinggi lagi. Selama di kantor, Genta merasa kesepian karena tidak ada Riani di sana. Setelah mereka berencana untuk tidak bertemuan dulu.
Kembali ke Ian, dia sangat terpukul karena kuesionernya tidak diterima oleh kantor. Lalu si dosen memberikan alamat sebuah kantor untuk di kuesionernya. Di tempat GYM, Ariel melawan rasa takutnya dan mencoba berkenalan dengan salah satu member di sana. Walaupun itu membuat dirinya kesusahan, akhirnya Ariel berhasil mengajak jalan wanita itu. Bahkan mereka menikmati jagung bakar di pinggir jalan. Ian kembali mengambil kuesionernya. Ia menemukan kuesionernya itu belum diisi semua karena pemimpin kantor tidak dapat melakukan itu jika tidak ada uang. Setelah itu Ian membantu seorang karyawan di sana. Ia meminjamkan dongkraknya kepada salah satu karyawan itu. Ia menanyakan di mana dan di bagian apa pria itu bekerja. Dan ternyata pria itu bekerja di bagian SDM yang kebetulan sama dengan jurusan Ian. Setelah melihat kuesionernya Ian, pria tersebut bersedia mengisi kuesionernya karena kantor mereka juga sedang peduli dengan soal kuesioner tersebut. Singkat cerita, akhirnya Ian pun diminta mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang nantinya. Ian pun sangat senang. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Mereka semua berkumpul di stasiun Senen. Di sana tidak hanya mereka saja, tapi Ariel juga mengajak Dinda. Melihat Dinda, semangat Zafran kembali membara. Saat yang mereka akan berangkat, Ian masih belum juga terlihat. Lalu Genta dan Zafran menyuruh mereka menaiki kereta terlebih dahulu, sementara dia akan menunggu Ian. Saat di kereta, mereka semua penasaran akan dibawa kemana, tapi Genta masih belum memberitahukannya. Kemudian Ian berpura-pura menjatuhkan surat sidangnya sebagai cara untuk memberitahukan kepada temannya bahwa dia akan segera lulus. Sekian lama perjalanan, akhirnya mereka tiba di Malang. Di sana Genta menyewa sebuah mobil jeep menuju gerbang petualangan mereka. Ternyata mereka menuju gerbang pendakian sebuah gunung tertinggi yang ada di Jawa, yaitu Mahameru atau Semeru. Singkat cerita, mereka pun mulai mendaki puncak tertinggi Jawa tersebut. Dalam perjalanan, Dinda selalu melirik Zafran yang berada di belakangnya, dan ternyata diketahui oleh Ariel saat mereka kembali melanjutkan pendakian, hingga akhirnya Zafran terpaku melihat keindahan alam yang belum pernah lihat sebelumnya, dan katanya itu adalah surganya Gunung Semeru, yaitu Ranu Kumbolo. Kita naik ke atas bukit itu, tak? Tinggi juga ya. Tanjakan cinta. Genta mengatakan bahwa tanjakan itu bernama tanjakan cinta karena jika saat mendaki tanjakan tersebut kita selalu memikirkan orang yang kita cintai. Nantinya semua mimpi itu akan terwujud. Dengan syarat selama mendaki tidak boleh melihat ke bawah. Sebelum mendaki, Zafran minta Dinda mendoakannya. Saat Zafran dan Ian mendaki tanjakan tersebut, mereka serentak melihat ke bawah. Mereka saling menyalahkan karena sudah terlanjur melihat ke bawah saat dipanggil oleh Genta. Di perjalanan mereka dihujani debu vulkanik yang menandakan bahwa Semeru masih aktif. Karena kekurangan pasokan air, mereka meminta persediaan air pendaki lain, sambil menanyakan apakah aman jika terus mendaki karena banyak debu vulkanik. Si pendaki mengatakan bahwa itu normal dan mereka dapat melanjutkan ke perjalanan mereka. Malam harinya, Genta meminta mereka meninggalkan semua barang di tenda sebelum melanjutkan pendakian, karena sangat berbahaya jika membawa barang ke atas. Tengah malam itu juga mereka semua melanjutkan pendakian yang sebentar lagi akan mencapai puncak. Genta mengingatkan mereka untuk selalu mendengarkan aba-aba jika ada batu yang jatuh. Tak lama kemudian, ternyata Ariel tidak kuat dengan suhu di sana yang hampir mencapai 0 derajat. Lalu mereka semua memeluk Ariel untuk membuatnya tetap hangat. Pagi harinya matahari sudah mulai terbit, begitupun dengan jalan yang akan mereka lalui juga tambah ekstrim. Mereka istirahat sebentar sambil menikmati pandangan. Mereka juga sangat senang karena hari itu bertepatan dengan 17 Agustus. Dan mereka kembali melanjutkan pendakian dengan semangat 45. Sayangnya tak lama kemudian orang-orang meneriaki bahwa ada batu yang jatuh ke arah mereka. Mereka semua berusaha menghindari batu tersebut, tapi malang Ian, Ariel, dan Dinda terkena batu yang menggelinding dari atas gunung.
Beruntung Ariel dan Dinda tidak mengalami luka yang cukup serius. Namun Ian sampai saat ini belum juga sadar. Mereka berusaha memberikan pertolongan tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Hal itu membuat mereka sangat terpukul dan tak dapat menahan tangis karena mengira bahwa Ian telah tiada. Tapi ketika Ariel berteriak, Ian pun sadar kembali. Setelah mengumpulkan semangat dengan tekad yang kuat, mereka tak ingin perjuangan yang penuh rintangan itu sia-sia. Dan akhirnya mereka berhasil menuju puncak. Betapa senangnya mereka dengan diiringi pandangan yang indah. Kehormatan bagi saya. Mereka meluapkan perasaan mereka bahwa sangat mencintai tanah kelahiran mereka. Dan setelah Ian, Jafran, Indah, dan Ariel kembali ke tenda, Genta mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Riani yang selama ini dia tahan. Namun setelah Genta mengungkapkan semuanya, ternyata orang yang Riani cintai bukanlah Genta melainkan Jafran. Hal itu membuat hati Genta hancur layaknya sebuah gelas kaca. Jafran dan Dinda yang belum tidur pun mendengar ucapan mereka berdua. Tak hanya Genta, Dinda pun juga ikut hancur hatinya yang baru saja dia buka untuk seorang Jafran. Sedangkan Jafran dihantui kebimbangan antara memilih Dinda atau Riani. Singkat cerita, akhirnya Ian berhasil mendapatkan gelar sarjananya. Setelah penantian selama 6 tahun, Genta karena kebiasaan meeting di kafe kini dia membuat kantor yang ada kafenya. Ariel yang awalnya takut sama wanita kini mendahului mereka semua. Ia menikahi wanita yang dikenalnya saat nge-GM. Beberapa tahun kemudian, Riani dan Jafran akhirnya menikah dan sudah memiliki seorang anak. Begitupun dengan Ian juga berhasil menikahi wanita yang idolakan yaitu Happy Salma. Sementara Genta karena cintanya bertepuk sebelah tangan kini dia mencoba untuk mendekati Dinda. Film pun selesai. Oke guys, begitulah cerita dari film 5 cm. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Jumpa lagi di alur cerita selanjutnya. Bye bye.